Baiklah, dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari operasi vektor ya. Jadi operasi vektor itu dibagi menjadi tiga gitu ya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor. Kemudian yang kedua pengurangan pengurangan vektor. Kemudian yang ketiga ada perkalian skalar vektor ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tiga operasi ini dengan cara aljabar gitu ya, aljabar atau analitik gitu ya, analisis gitu ya. Analisis artinya ini kita menyelesaikannya dengan perhitungan gitu ya, dengan perhitungan, bukan dengan gambar gitu, bukan dengan gambar. Kalau kita menyelesaikan operasi vektor dengan gambar artinya secara geometri. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengkhususkan pada penyelesaian menggunakan perhitungan atau aljabar. Nah, di video sekali ini kita operasi vektor ini akan dibahas pada vektor di R2 gitu ya. Vektor R2 itu berarti koordinatnya cuma ada X dan Y. Kemudian kita juga akan langsung bahas yang vektor R3 gitu. R3 berarti koordinatnya ada X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita mulai yang pertama, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Tuh. Misalkan gini, ada vektor P gitu ya, vektor P. Contohnya vektor P 5 min 2. Nah, sekarang ini yang untuk yang R2 ya, 5 min 2. Kemudian diketahui vektor Q-nya 3, 4. Nah, jika ini dijumlahkan, nah, gitu ya, misalkan vektor P ditambah vektor Q itu berapa hasilnya gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu ingat, kita tinggal menjumlahkan yang baris atas dijumlahkan dengan baris atas, kemudian yang baris bawah jumlahkan dengan baris bawah. Nah, selanjutnya ini berarti 5 ditambah 3 8, min 2 ditambah 4 itu 2. Nah, jadi hasilnya adalah 82. Ingat yang bagian atas gitu ya. Ini bagian atas ditambahkan dengan atas, yang bagian bawah atau baris bawah dijumlahkan. Cukup mudah. Sekarang kita lanjutkan contoh yang di ini tadi di R2 gitu ya. Di R2. Sekarang yang di R3. Vektor di R3 gitu ya. Ingat dia ada 3 koordinat. Misalkan contohnya gini, diketahui vektor P misalkan ya, ketahui vektor P nya 2 min 5 3 gitu ya, dan vektor Q nya gitu ya, vektor Q nya diketahui 3 2 4. Jika P dijumlahkan atau ditambahkan dengan Q, maka yang harus kita lakukan adalah ingat baris atas, ingat baris atas kita jumlahkan dengan baris atas, baris tengah dengan baris tengah, kemudian baris bawah jumlahkan dengan baris bawah. 2 berarti yang atasnya ditambah dengan 3 gitu ya. Kemudian min 5 ditambah 2. Kemudian 3 ditambah 4. Maka hasilnya 5
min 5 ditambah 2, min 3, 3 ditambah 4, 7. Jadi ingat, perhatikan tandanya gitu ya, tanda negatif ini. Kemudian hati-hati dalam penjumlahan yang ada tanda negatifnya. Nah, selanjutnya ada pengurangan vektor. Nah, untuk pengurangan vektor ini prinsipnya sama. Misalkan ada contoh vektor P yang tadi, P vektor, diketahui P vektor sama dengan 5 min 2 gitu ya, dan Q vektor sama dengan 3, 4. Ini vektor di ruang 2 dimensi ya. Jadi kalau ditanya vektor R gitu ya, ditanya vektor R, P vektor dikurang Q gitu ya. Nah, itu bagaimana mengerjakannya? Ya, sekarang kita tinggal masukkan saja vektor P nya 5 min 2 gitu ya, dikurang vektor Q nya 3, 4 gitu ya. Ingat tadi bagian atas, nah, baris atas sekarang dikurang baris atas, kemudian baris bawah dikurang baris bawah. Jadi hasilnya di sini 5 dikurang 3. Nah, ingat ini yang ada tanda negatif, hati-hati, min 2 dikurang 4 gitu ya. Jadi ingat, 5 dikurang 3, 2, negatif dikurang negatif ya. Jadi min 2 dikurang 4 hasilnya adalah min 6. Nah, itu contoh yang di R2. Nah, sekarang yang di R3 untuk yang pengurangan vektor, misalkan diketahui vektor P 2 min 5, 3 gitu ya, dan vektor Q nya diketahui 3, 2, 4. Tadi suruh mencari vektor R nih. Vektor R nya ternyata misalkan vektor P dikurang vektor Q. Kita tinggal masukkan saja tuh vektor P, isinya 2 min 5, 3 dikurang gitu ya, 3, vektor Q nya 2, 4 gitu ya. Nah, ini ingat tadi bagian atas atau baris atas kurangkan dengan baris atas. Kemudian ini min 5 baris tengah dikurang 2, baris bawahnya 3 dikurang 4. 2 dikurang 3 min 1, min 2 dikurang dikurang 2 hasilnya min 7, 3 dikurang 4 min 1. Nah, ini untuk penjumlahan vektor cukup mudah saja. Ingat, setiap barisnya sama-sama dikurangkan itu posisinya, dan sekali lagi ingat tanda negatif yang menempel pada angka harus hati-hati dalam pengurangannya. Selanjutnya ada yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor gitu ya. Nah, perkalian skalar dengan vektor itu, yang dimaksud skalar itu adalah angka atau bilangan tunggal gitu ya. Nah, contoh gini, misalkan yang di R2 gitu ya. Di R2 misalkan ada vektor P nih, vektor P sama dengan 2 min 3 gitu ya. Nah, bentuk perkalian skalar itu misalkan berapa hasil dari 3P vektor itu. Nah, ini 3P vektor berapa? Nah, cara penyelesaiannya, 3P vektor itu artinya 3 dikali semua angka yang ada di vektor P. 3 kali vektor P. Jadi 3 dikali
semua yang ada di vektor V 2 min 3 misalkan gitu ya. Jadi ini 3-nya dikali dengan 2, 3 ini dikali juga dengan min 3. Maka hasilnya 3 dikali 2 6, kemudian 3 dikali min 3 min 9. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan skalar. Ingat tadi skalar itu angka tunggal, bisa dalam bentuk angka pecahan atau desimal atau bilangan bulat seperti ini. 3 kali P. Nah, 3P itu artinya 3 kali P. 3-nya ingat dikalikan dengan semua unsur yang ada di dalam angka-angka yang ada di dalam vektor itu. Nah, sekarang misalkan contoh yang di R3 misalkan ada vektor Q gitu ya. Vektor Q misalkan 1 2 3 misalkan gitu ya. Nah, kita disuruh mencari misalkan 5Q. Nah, 5Q. Nah, gitu ya. 5Q, atau misalkan ini menggunakan tanda negatif min 5Q berapa gitu ya. Nah, biar bisa kalau negatif seperti apa gitu ya, min 5Q berapa hasilnya. Nah, ingat tadi berarti min 5 gitu ya dikali dengan semua angka yang ada di vektor Q. Jadi min 5 dikali vektor Q-nya 1 2 3 gitu ya. Maka kalau kita jabarkan berarti min 5 kali 1 min 5 kali 2 atau min 5 kali 3 gitu ya. Maka sama dengan min 5 kali 1 hasilnya adalah min 5, min 5 kali 2 min 10, min 5 kali 3 min 15. Jadi ini hasil dari 5 min 5Q min 5 vektor Q ini hasilnya adalah. Nah, sekarang kita coba yang misalkan pecahan. Ada vektor Z misalkan gitu. Vektor Z misalkan 6 min 10 gitu ya. Kalau ada soal misalkan berapa hasil dari setengah Z gitu ya, setengah Z vektor. Ingat berarti ini berarti setengah atau 1/2 dikalikan dengan Z vektor. Setengah dikalikan dengan 6 min 10. Dijabarkan berarti 1/2 kali 6, kemudian 1/2 kali min 10. Nah, itu ya. 6 kali 1 bagi 2 berarti 3 gitu ya. Min 10 kali 1 gitu ya. Min 10 bagi 2 berarti min 5. Jadi kalau ada pecahan skalarnya jangan ragu-ragu, berarti itu sama saja prinsipnya, tinggal mengalihkan semua unsur setengah ini dikalikan dengan semua unsur yang ada di dalam vektor. Nah, jadi itu ingat tadi perkalian skalar itu artinya perkalian bilangan dengan unsur-unsur, semua unsur-unsur yang ada di dalam vektor. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa contoh soal yang berhubungan dengan perkalian skalar, penjumlahan vektor, dan pengurangan vektor atau dinamakan dengan operasi vektor. Dan ingat, kita akan menyelesaikan ini, operasi vektor ini masih dengan cara aljabar gitu ya, aljabar artinya dengan perhitungan, bukan dengan menggunakan gambar atau geometri. Nah, di contoh soal ini diketahui vektor A-nya 2, 3 gitu ya.
dan vektor B-nya min 4, 5 gitu ya. Nah, ini soal ini untuk yang vektor R2 gitu ya. Untuk vektor R2, nah kita yang A yang pertama kita disuruh mencari A, vektor A ditambah B gitu ya. Nah, coba kita selesaikan yang nomor 1 dulu gitu ya. Nomor 1 itu A vektor ditambah B vektor gitu ya. Nah, seperti penjelasan tadi, ingat kita masukkan dulu nilai dari A vektor itu 2 min 3 ditambah gitu ya. Ditambah vektor B-nya min 4 gitu ya. Kemudian 5. Ingat tadi baris atas tambahkan. Ingat tandanya berarti 2 ditambah gitu ya. Serius, ini langsung kita jabarkan saja. Ini ingat plus dikali minus yang di dalam kurung gitu ya. Berarti dia hasilnya akan jadi min gitu ya. Negatif gitu ya. Negatif 4 jadinya. Nah, yang ini yang baris bawahnya tetap min 3 ditambah 5 ya. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 4 itu min 2, sedangkan min 3 tambah 5 itu hasilnya adalah 2. Jadi untuk yang A untuk nomor 1, hasil dari A vektor ditambah vektor B vektor hasilnya adalah min 2 dan 2. Sekarang yang pertanyaan yang kedua gitu ya. Itu A vektor dikurang B vektor. Nah, ingat tuliskan dulu A vektornya 2 min 3 dikurang sekarang ya. Min 4, 5 B gitu ya. Ingat berarti ini baris atas berarti 2. Nah, ingat lagi hati-hati tandanya. Ketika ini negatif dikalikan dengan negatif yang di dalam kurung, hasilnya akan menjadi plus gitu ya. Plus 4. Jangan sampai salah itu. Min 3 yang baris bawah dikurang 5. Hati-hati dalam perhatikan tanda operasi yang melekat di angka. Nah, baris atasnya berarti 2 tambah 4, 6. Baris bawahnya negatif 3 dikurang 5, berarti min 8. Nah, yang kedua, yang berarti A vektor dikurang B vektor hasilnya adalah 6, 8. Kalau kita ini tuliskan dalam bentuk koordinat ya gitu ya. Dalam bentuk koordinat berarti bisa 6,8. Kalau dengan kombinasi huruf bisa 6i gitu ya. 6i plus 6i min 8c. Nah gitu. Selanjutnya yang nomor 3 gitu ya. Yang nomor 3. Nomor 3 ini, nah di sini 2a gitu ya. 2a vektor gitu ya ditambah 3b vektor. Nah, ingat ini tadi perkalian skalar. Nah, kita buat di bawahnya saja di sini sama dengan 2a, berarti 2 dikali semua unsur yang ada di dalam vektor A, berarti 2 kali min 3 ya, ditambah 3 kali vektor B gitu ya. Vektor B nya min 4, 5 ya. Tidak bingung, kita jabarkan dulu tuh. 2 kali 2 kali min 3 ya, ditambah sini 3 kali min 4 ya, 3 dikali 5. Nah, langsung kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali min 3 berarti min 6 gitu ya, ditambah 3 dikali 4 min 12 ya,
Kemudian 3 dikali 5 itu 15. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum selesai. Jadi baru langkah pertama perkalian skalarnya yang kita selesaikan. Nah, sekarang di sini kita ketemu penjumlahan. Berarti kita jumlahkan lagi sesuai dengan cara penjumlahan vektor. Berarti itu yang bagian atas ya. Ini ingat tadi 4 gitu ya. Yang baris atas ini kita tambahkan, yang baris bawah kita tambahkan. Nah, ingat ini perkalian tandanya, hati-hati. Berarti 4 plus dikali min, berarti 4 min 12 gitu ya. Kemudian min 6 ditambah 15 gitu ya. 4 dikurang 12 itu min 8. Kemudian min 6 ditambah 15 hasilnya adalah 9 gitu ya. Atau kalau dalam bentuk koordinat artinya min 8,9. Kalau dalam bentuk kombinasi huruf min 8i plus 9j. Nah, itu untuk yang soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang ini coba kita, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu, kemudian kita bahas yang soal nomor 4. Kita hapus. Oke. Sekarang kita coba yang nomor 4. Itu nomor 4 A vektor gitu ya dikurang 5B vektor. Hasilnya mana? Nah, ini kalau A vektor berarti kita tinggal tuliskan tuh A vektornya. Tidak ada perkalian skalar, berarti kita langsung tuliskan saja A vektor 2 min 3 gitu ya. Dikurang. Nah, ini 5B artinya 5 gitu ya kali B vektor min 4 kemudian 5 gitu ya. Nah, 2, 3 jadi tetap dulu kita selesaikan yang skalar yang di sebelahnya dikurang. Nah, ini kita buat dulu dalam kurung 5 kali min 4 gitu ya. Ini 5 dikali 5. Nah, yang A kita tetap tuliskan saja min 3 gitu ya. Dikurang masih dalam kurung 5 dikali min 4 berarti min 20. Kemudian 5 dikali 5 25 gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bertemu dengan tanda pengurangan vektor. Berarti langsung kita kurangkan bagian atasnya, baris atas 2. Ingat, negatif dikali negatif positif jadinya ya. 20. Kemudian min 3 dikurang 25. Maka hasilnya 2 ditambah 20 itu 22. Min 3 dikurang 25 berarti min 28. Nah, ini hasil yang nomor 4. A vektor dikurang 5B vektor, maka hasilnya 22 min 28. Yang nomor 5 ya, sekarang nomor 5 itu min B gitu ya. Min B ditambah 3A vektor ya. Min B ditambah 3A vektor. Nah, sekarang sama dengan min B berarti min gitu ya. Min, kalau kita ingin berubah jadi angka 1 bisa min B itu berarti min 1 gitu ya. Kali, biar mudah mengingatnya, B vektor berarti min 4 gitu ya. 5 gitu ya. Ditambah 3 kali A vektornya 2 min 3.
Nah, ini kita semua min 1 kita sekalikan semua di yang ada di vektor B, berarti min 1 kali min 4 gitu ya. Hati-hati yang ada tanda negatifnya, hati-hati perkaliannya. Min 1 kali 5. Ini ditambah 3 kali 2 gitu ya. Kemudian 3 kali min 3 tutup kurung. Baru kita uraikan. Min 1 dikali min, ini min 1 kali min 4, negatif kali negatif positif, berarti hasilnya adalah 4 gitu ya. Min 1 kali 5 min 5 gitu ya. Kemudian ditambah gitu ya, 3 kali 2 6, kemudian 3 dikali min 3 berarti min 9 gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan gitu ya, hasilnya ingat 4 ditambah 6 kemudian min 5. Ini ingat tanda ini ditambah dikali dengan negatif berarti min 9. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 6 itu 10 gitu ya. Min 5 dikurang 9 berarti min 14. Nah, ini untuk yang pertanyaan nomor 5, min B ditambah 3A. Hasilnya adalah 10 dan min 14. Nah, sekarang kita coba yang nomor 6. Ini kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini soal nomor 6, 1/2 A vektor atau setengah A vektor ditambah B vektor ya, sama dengan berapa gitu. Sama dengan, ingat setengah ini pun angka skalar, jadi setengah dikalikan vektor A nya 2 min 3 gitu ya, ditambah B vektornya tuliskan saja min 4 5 itu. Nah, berarti yang di sebelah kiri itu setengah dikalikan dengan 2, kemudian setengah dikalikan dengan min 3, kemudian ditambah ini tetap min 4 5 gitu ya. Ingat setengah dikali 2 gitu ya, 2 kali 1 bagi 2, atau setengah kali 2 itu hasilnya 1 gitu ya, 1. Yang ini min 3 kali 1 bagi 2 berarti min 3/2. Nah, ditambah ini min 4 5 gitu ya. Sekarang kalau kita pindahkan ke sini sama dengan yang baris atas gitu ya, ingat baris atas kemudian baris bawah dengan baris bawah, berarti 1 gitu ya. Ini ingat tanda positif dikalikan dengan negatif yang dalam kurung jadi min 4 gitu ya. Nah, yang bawah jangan bingung, min 3/2 ditambah 5 gitu. Nah, selanjutnya ini 1 dikurang 4 berarti min 3. Nah, min 3/2 ini kalau kita ingin jumlahkan dengan 5 berarti kita angka 5 ini ya gitu ya, angka 5 ini kita jadikan dulu pecahan ya. Angka 5 ini kan sama juga, berapa angka yang dibagi 2 bisa hasilnya 5 ya, 10 gitu ya. 10 bagi 2 5. Ini bentuk lain dari angka 5 dalam bentuk pecahan, berarti ini min 3/2 tambah 10/2 gitu ya. Nah,
Ingat, jangan bingung. Sama dengan, ya, pindah lagi sini, sama dengan min 3 atasnya tadi. Nah, ini min, ingat penjumlahan pecahan, min 3 tambah 10 hasilnya adalah 7. Hati-hati, bawahnya tetap gitu ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah min 3 dan 7/2. Hasil penjumlahan setengah A dan B. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh soal yang berhubungan dengan operasi dalam vektor. Tadi ada penjumlahan, pengurangan, kemudian skala. Ini contoh soal itu tadi sudah menunjukkan kombinasi ketiganya ini. Nah, cukup untuk pertemuan dalam operasi vektor kali ini. Oke siswa sekalian, sekarang silakan kerjakan soal latihan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak tulis. Dan ingat, untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar agar Bapak dapat merekap siapa saja yang sudah mengamati dan mempelajari video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.